Sudah ya? Ini saya ulang lagi tadi. Oh, jadi penjelasannya seperti ini. Ya, ini bisa dirinci lagi ya, diulang. Jadi ini X kali A, U-nya itu trace dari XA, hasilnya ini. Baru ini yang saya turunkan terhadap X11 dulu, hasilnya ini. Terhadap X12, ketemu A21. Karena X21 sama dengan X12, ini menjadi plus A12. Ya. Secara sama, turunan terhadap X21, berarti yang ini bisa diganti X21. Turunannya jadi A21 plus A12. Ya. Turunan terhadap X22 berarti A22. Ini sesuai definisi. Ya. Turunan fungsi terhadap matrik. Hasilnya matrik. Nah, matrik ini dipecah menjadi 3 komponen. Tidak lain ketiganya itu adalah A, transpos A, biak A. Itu buktinya ya. Saya lanjut ke teorema 46. U lan determinan X tapi X-nya matrik definit positif. Kenapa? Supaya determinannya positif. Kalau determinannya positif, maka lennya terdefinisi. Karena kalau nggak positif, nanti U-nya tidak terdefinisi. Nanti len dari bilangan negatif itu kan tidak ada error nanti kalau dicek. Nol pun juga error. Nah, sekarang saya tanya, matrik X definit positif. Ya kan? Matrik X definit positif. Itu berarti determinannya positif ya. Siapa yang bisa membuktikan kalau X matrik definit positif, maka determinan X dijamin positif. Silakan diucapkan, boleh ditulis di kertas lebih jelas. Yang jelas X matrik definit positif itu dia berupa matrik persegi. Jadi determinan bisa dihitung. Tunjukkan determinan X ini positif. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, ini ada teoremanya juga itu sebenarnya. Kalau ujian di kelas, ya, buktikan jika X matrik definit positif, maka determinan X positif. Nah, ada yang tahu? Menjawab Pak. Ya, silakan. Kalau untuk X matrik definit positif berarti anggota diagonal utamanya juga lebih dari 0. Terus karena teori determinan perkalian anggota-anggota diagonal utama yang pastinya matriks X anggota diagonal utama X lebih dari 0, maka pasti determinan X positif. Ya, saya ambil contoh. Ada matrik X, elemennya diagonal utamanya 2 sama 1. Di luar diagonal utama 3 sama 4. Nilainya berapa determinannya? Diagonal utamanya, diagonal utamanya 2 sama 1. Positif kan? Ya, di luar diagonal utama 3 sama 4. Jadi matriknya itu 1. Ini coba dimatikan dulu ini suaranya. Jadi matrik X-nya kan 1, 3, 4, 2. Atau 2, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, gitu kan? Diagonal utamanya tadi kan saya setting 21 positif. Ternyata determinannya bisa negatif. Nah, berarti penjelasan tadi kurang pas. Kalau hanya menggunakan bermodalkan elemen diagonal utamanya positif.
Nah, yang bisa membuktikan kalau X definite positif, maka determinannya dijamin positif. Siapa yang bisa jawab? Kalau benar tak kasih poin double wes ini. Ini sudah ada di teorema-teorema sebelumnya, sudah saya jelaskan. Saya hanya mereview lagi. Jadi kalau X matrik definite positif berukuran P kali P, berarti dia jelas persegi ya. Maka determinannya dijamin positif. Nah, gitu. Nah, kalau matrik X itu definite positif, berarti nanti bisa dinyatakan dalam bentuk dekomposisi spektral, di mana X bisa ditulis C kali D kali transpos C, di mana C-nya itu matrik ortogonal. Yang tadi sudah dijawab sama itu, determinan matrik ortogonal itu +1 atau -1 tadi ya. Nah, kalau di dekomposisi spektral kan menjadi C kali D kali transpos C. Di mana C itu berisi vektor-vektor eigennya X, ya kan? Kemudian D itu matrik diagonal, di mana diagonal utamanya nilai eigen dari X. Nah, dikali transpos C. Kalau saya hitung determinannya X, kan sama aja determinan C kali determinan D, D itu matrik diagonal tadi, dikalikan determinan transpos C. Nah, ingat, karena ini determinan ini masing-masing skalar, maka determinan C saya pindah ke belakang, berubah jadi determinan D kali determinan transpos C dikalikan determinan C. Yang paling belakang, ini saya satukan determinannya. Sehingga ketemu determinan D kali determinan transpos C kali C. Transpos C kali C itu matrik identitas, determinannya 1, sehingga tinggal determinan D. Berarti determinan X sama dengan determinan D. Karena D itu matrik diagonal, dengan diagonal utamanya adalah nilai eigen, lambda 1 sampai lambda P. Ya kan? Nah, menurut teorema, kalau nilai eigennya positif, maka dia matrik definite positif. Di situ ada penjelasan, kalau X matrik definite positif, dijamin nilai eigennya positif. Karena determinan D itu sama dengan perkalian nilai eigen, ya, nilai eigennya positif, maka perkalian dari bilangan-bilangan positif hasilnya positif. Nah, itu yang menjelaskan bahwa determinan X dijamin positif, ya alasannya itu tadi. Bawa ke dekomposisi spektral, gitu ya. Nah, untuk membuktikan ini saya ambil contoh kasus X-nya matrik ukuran 2x2. Ya. Jadi bisa 3x3. Yang penting diberi persyaratan determinannya diasumsikan positif. Nah, di sini saya ambil contoh yang 2x2. Saya pilih matriknya simetri ya. Nah, kalau simetri ini mudah untuk ngecek definite positifnya, itu lebih mudah. Ya. Karena cukup kita ngecek AC min B kuadrat harus positif. Kenapa? Supaya terdefinisi len-nya ini. Kalau AC min B kuadrat negatif, maka len ini tidak bisa dihitung. Nah, makanya harus diberi syarat positif. Nah, ini kan.
Nah, dengan syarat positif itu menunjukkan determinannya X jadi positif kan? Ya, teorema sudah saya jelaskan tadi melalui nilai eigen. Jadi saya mengambil contoh kasusnya itu matriknya ABCD, ABBC dengan catatan determinannya matrik ABBC ini harus positif. Kapan positif? Ya ketika ini saya syaratkan kan. Ini kan harus disyaratkan dulu. Maka determinan X positif sehingga U bisa terdefinisi. Nah, dari sini saya mulai proses menurunkan karena elemen matrik X itu adalah A, B, B, C, berarti cukup ngitung 3 kali. Turunan U terhadap A, hasilnya ini. Kan gampang ya. Ini kalau saya turunkan terhadap A, berarti ini diturunkan dulu, hasilnya C kan? C. Ini hasilnya 0. Bagi dirinya sendiri, AC min B kuadrat. Kemudian turunan U terhadap B. Berarti yang ini 0, ini min 2B. Min 2B kan? Per dirinya sendiri. Turunannya len U itu kan U aksen bagi U. Ingat ya konsep kalkulusnya. Dan dapat ini. Terakhir turunan U terhadap C. Terhadap C. Jadi hasilnya A dibagi AC min B kuadrat. Nah, ketiga elemennya ketemu tinggal dipasang. Sesuai definisi, del U per del X hasilnya adalah matrik yang berisi del U per del A, del U per del B, del U per del B, del U per del C. Dengan mengambil nilai ini. Ini kalau saya masukkan ke matrik kan yang sama kan penyebutnya. Seper AC min B kuadrat. Ya kan? Saya keluarkan, tinggal pasang matriknya, elemennya C, yang ini min 2B, ini sama min 2B kan, yang ini A. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak Suli izin bertanya, Ya. Pak. Nah. Itu berarti X-nya itu harus matrik simetri ya, Pak? Iya, simetri. Atau Ya, kan definit positif itu kan ada hubungannya dengan kovarian galat nanti. Kovarian galat itu yang jelas simetri. Nah, untuk menjamin nilai determinannya positif harus diberi syarat ini. Kenapa saya beri syarat ini? Karena bisa dibuktikan tadi determinan X akan positif kalau X-nya matrik definit positif. Nah, matrik definit positif. Nah, gitu ya. Nah, maka saya ngambil syaratnya matriknya seperti ini simetri dan yang kedua determinannya harus saya buat positif. Berarti AC harus lebih dari BC. Lebih besar B kuadrat. Supaya determinannya ini jadi positif. Kalau misalnya X-nya tuh bukan matrik simetri tapi definit positif, itu tapi tetap bisa di... Enggak bisa, enggak bisa. Tidak bisa. Ini kalau Anda ambil misalkan A, B, C, D gitu, enggak simetri kan? Nanti enggak bisa ke sini. Enggak bisa ke sini nanti. Maka persyaratannya harus ada ketentuan X-nya itu definit positif berarti harus simetri. Ya. Dan dijamin determinannya positif itu dulu supaya U-nya ini terdefinisi. Maka kita bisa mendapatkan buktinya ini. Kalau ini Anda ganti sembarang, bukan simetri, nanti nggak ke sini nanti. Nah, sulit dibentuk menjadi begini, sulit. Artinya nggak persis sama dengan ini sudah. Nah, kalau misalkan mau dibuat teorema asal bisa membentuk pola khusus, jadi teorema baru itu. Misalkan ada matrik yang tidak simetri definit positif misalkan. Nah, nanti akan muncul teorema baru. Del U per del X sama dengan apa gitu. Asalkan bisa dibentuk begini. Ini sudah saya coba dengan ABCD, ternyata nggak bisa perpola seperti ini. Nah, dan sulit untuk membentuk polanya. Ya, ya harus diotak-atik dulu. Ya, ini kan sebenarnya menyusun teorema itu kan dari otak-atik juga. Minimal dari matrik ukuran 2x2. Terus dia coba 3x3. Nah, kalau orang matematik gitu kerjanya. Sampai, oh dapat ini bisa berlaku umum ini baru diangkat jadi teorema begitu. Jadi nggak langsung to the point gitu ya. Iya, Gitu ya. terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi
Jadi kalau matriknya nggak simetri, nggak bisa ke sini, nanti nggak terbukti jadinya. Teoremanya jadi salah nanti. Ya itu. Nih, sebentar, saya absen dulu. Mumpung sinyalnya lancar. Sekarang hari Rabu. Sekarang hari Rabu. Silakan Aprilia diverifikasi dulu ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. 30 Maret, ya. Baik. Nah ini ya. Nah. Sekarang saya lanjut ke sini. Turunan dari inverse matrik dan determinan. Nah, jadi kalau saya punya matrik A non singular, inverse-nya berarti ada. Turunan inverse dari suatu matrik A terhadap variabelnya X. Nah, ini menurut definisi hasilnya matrik skalar apa vektor? Kira-kira menurut Anda dari pengalaman yang sudah saya terangkan, turunan dari inverse suatu matrik terhadap X, kira-kira hasilnya skalar, vektor apa matrik? Halo? Jangan bisa jawab. Kalau tadi kan turunan dari U, di mana U ini fungsi multivariat. Bentuknya skalar. Nah, jadi U-nya itu macam-macam isinya. Bisa A transpos kali X. Ya. Vektor kan.
bisa transpos X, AX. Nah, X-nya vektor, macam-macam. Tapi semua itu bentuknya skalar. Lah, sekarang yang kita turunkan tuh inverse suatu matrik. Kira-kira hasilnya apa? Skalar, vektor, apa matrik? Kan hanya 3 pilihan. Matrik, Pak. Yang jelas matrik. Matrik. Nah, prinsipnya di mana? Ya setiap elemennya dari inverse A ini diturunkan terhadap X. Jadi elemennya inverse A ini fungsi dari X semua nanti. Nah, turunkan terhadap X. Itu teorinya seperti itu. Nah, sekarang ini kita angkat jadi teorema. Ya. Yang kedua, turunan dari log determinan A terhadap X. Nah, sama. Perhatikan. Kalau ini hasilnya berupa skalar, vektor, apa matrik? Ini tadi sudah dijawab, matrik. Kalau ini kira-kira apa? Skalar, vektor, apa matrik? Yang ini. Turunan matrik, nah ini bayangkan gini ya, turunan matrik terhadap variabel hasilnya matrik. Turunan fungsi skalar U terhadap vektor hasilnya vektor. Turunan fungsi skalar U terhadap matrik hasilnya matrik. Nah, sekarang turunan fungsi matrik terhadap variabel hasilnya matrik. Sekarang turunannya ini terhadap X atau variabel hasilnya apa kira-kira? Skalar, Pak. Skalar, ya, skalar. Siapa yang menjawab matrik tadi dan yang menjawab skalar? Yang menjawab matrik pertama tadi siapa? 023, Pak. 023. Nah, matrik. Terus yang menjawab skalar? 031, Pak. 031. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat teoremanya. Nah, ini. A matrik non singular berukuran n kali n, ya. Turunan del A per del X syaratnya ini harus ada. Ini wujudnya matrik ini. Karena A-nya matrik, ini variabel. Nah, kalau ini ada, maka saya bisa menurunkan hasilnya del inverse A terhadap X. Itu hasilnya ini. Ini hasilnya. Ini hasilnya matrik. Tahu dari mana? Inverse A jelas matrik. Matrik. Nggak mungkin di tengahnya ini skalar atau di tengahnya ini vektor. Nggak mungkin. Skalar itu hanya mungkin terjadi apa? Kalau di sininya fungsi skalar. Multivariat tapi skalar. Itu baru dia skalar. Vektor tambah nggak mungkin, masa ada matrik dikali vektor dikali matrik, nggak jalan nanti. Matrik kali vektor, vektor. Vektor dikali matrik nggak jalan, lihat. Vektor dikali matrik, nggak jalan. Ya, itu kalau dicek struktur perkaliannya aja sudah nampak. Matrik, matrik, matrik. Oh, hasilnya matrik. Ya kan? Tanpa harus ngecek. Ya, tanpa harus ngecek total. Ya. Nah, untuk membuktikan ini kita pakai definisi. A matrik non singular berlaku sifat ini kan. Definisi kan ini. Inverse A kali A sama dengan matrik identitas. Nah, karena A ini fungsi X, berarti kan ya, A ini fungsi X. Kenapa? Karena diturunkan terhadap X. Jadi elemen-elemennya A ini mengandung X, fungsi X. Kita nggak perlu tahu bagaimana bentuknya. Pokoknya fungsi X. Berarti ini bisa saya anggap sebagai U kali V. Kalau diturunkan terhadap X, berarti ini diturunkan dulu terhadap X dikalikan V. Plus U-nya ini kan, dikalikan V aksen. Turunan A terhadap X dalam hal ini. Ya kan? Sama dengan I. I di sini adalah matrik identitas turunkan terhadap X 0. Jadi matrik 0. Ya, jadi matrik 0. Karena elemen-elemennya konstan kan, diturunkan dalam variabel kan 0. Nah,
Kalau sudah, ini saya pindah ke kanan, jadi ini. Kemudian kedua ruas saya kalikan inverse A dari kanan. Inverse A dari kanan. Maka yang ruas kiri, ini dikali A kali inverse A. A kali inverse A matrik identitas, maka hilang. Ini. Tinggal min, inverse A kali del A per del X kali inverse A. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya Pak, itu Ya. definisi di teoremanya itu ada determinan turunan A terhadap X ada itu untuk apa ya Pak? Mana? Turunan A terhadap X. Loh, kan tadi saya sudah ambil contoh A matrik ukuran 2 kali 2. Misalkan ambil contoh 2X, X kuadrat, X pangkat 3, 5X. Nah, gitu loh. Nah, kalau saya turunkan del A per del X, berarti turunkan yang 2X terhadap X hasilnya 2. Itulah maksudnya ini. Paham maksud saya? Iya, paham Nah, Pak. seperti itu. Kalau X kuadrat, turunannya jadi 2X. X pangkat 3, 3X kuadrat. Yang 5X turunannya 5. Jadi nanti matrik di sini tuh isinya 2, 5, 2X, 3X kuadrat. Seperti itu, tinggal dikali inverse-nya. Hasilnya nanti kan matrik. Nah, itu gambarkan seperti itu. Jadi wujudnya elemennya A ini berupa variabel random. Variabel randomnya apa? Univariat, namanya X, gitu loh. Namanya X. Nah, ini pengembangannya sampai ke sana. Di aljabar statistik ini. Suatu saat ini ada buktinya, ada gunanya dan dipakai ini. Seperti saya yang menjelaskan kemarin inverse matrik partisi secara umum, A11, A12, A21, A22 itu digunakan nanti. Kalau Anda mau mengembangkan teorinya ke sana, itu ada buktinya itu dan itu digunakan. Dan saya sudah cek cara yang digunakan secara matematis ya. Contohnya nanti setelah ini ya, metode pengali Lagrange. Itu kalau dikerjakan dengan metodenya Stewart sama ini siapa itu Parcel, wah itu jauh lebih efektif ini. Nah ini kebetulan apa? Yang menemukan teorinya ini justru dari orang statistik. Nah, itu pengembangan. Nah, saya baru tahunya itu ya ini di model linear itu ketika saya pelajari loh. Nah, saya lihat di Parcel bahasanya segini jelimet, menyelesaikan sistem persamaan dengan 3 variabel, 2 parameter Lagrange. 5 sistem persamaan ini sulit ini, bukan main. Ngecek harus teliti betul. Sampai hasilnya tuntas dibahas di Parcel itu. Tapi dengan cara ini sangat efektif. Nah, itu kelebihannya kita belajar teori itu. Nggak cukup dengan satu buku, pelajari. Ini belum dikenalkan ini di tempat lain belum dikenalkan. Kalau nggak percaya tanya mahasiswa S1 dari perguruan tinggi lain. Maka keuntungan bagi Anda kalau nggak punya buku yang ini sangat rugi ya. Karena ini pondasinya. Nanti kalau Anda studi lanjut lebih mudah menerima daripada yang nggak pernah dapat ini gitu ya. Jadi nggak rugi ya. Nggak rugi Anda keluar uang segitu tapi dipakai terus. Mau studi lanjut ke S2, S3, ya ini dasarnya ya. Tapi kalau nggak pernah dapat ini mau studi lanjut ya ilmunya ambang, nggak lengkap begitu. Ya hanya sekedar tahu saja. Dulu saya kuliah itu nggak pernah ada ilmu seperti ini. Di S2 pun saya nggak diajari begitu. Dengan ini ternyata wawasan makin berkembang. Oh, saya bisa ngerti ini. Nah, ini gunanya di mana? Nanti suatu saat Anda akan temukan kasus, wah, ini pernah ini. Saya pernah dapat teorema 4.7 ini. Nah, kegunaannya di situ. Setelah Anda belajar model statistik yang lain. Entah ditemukan di parametrik atau non parametrik atau semi parametrik suatu saat berguna. Nah, contohnya ketika belajar Kronecker produk, ternyata ada gunanya itu di regresi panel. Iya kan? Seperti itu.
Ya, gambarannya seperti itu. Jadi A ini fungsi matriks A ini matriks sebenarnya fungsi dari variabel X. Variabel X. Nah, ini belum dikembangkan bagaimana kalau X-nya ini vektor. Nah, jadi ada X1 sampai X. Berarti elemen-elemennya A ini berupa vektor semua. Nah, ini kalau saya mikir sampai ke sana nanti ini. Cuma ini belum dikembangkan, belum ditulis sama ini penulis utamanya ini Renser ini. Sebenarnya bisa itu dikembangkan ke sana. Ya, elemennya A berupa fungsi vektor. Tapi dipetakkan ke skalar. Ya, bentuknya misalkan aja A1-1-nya itu adalah norm vektor. Nah, norm vektor. A12-nya misalkan aja trace. Ya, trace-nya. Ya, pokoknya yang bisa dibentuk variabel. Isinya A11 itu fungsi X1, X2, X3. Misalkan aja X-nya vektor dimensi 3. Isinya A12 juga X1, X2, X3. Ya, A21 ya, silakan dibentuk seperti apa. Maka kita bisa dapatkan bentuk del A per del X. Ya, bentuknya apa kira-kira? Siapa yang bisa nebak? Ini saya kembangkan dari teorema 47 ya. Kalau X-nya ini vektor dimensi 3, sebut aja gitu. A matrik ukuran 2x2. Kira-kira del A per del X itu wujudnya apa? Skalar, vektor, apa matrik? Ya. Kalau misalkan vektor, sebutkan dimensi berapa. Kalau matrik, ukuran berapa. Wes kita bisa jawab, saya beri poin. Kalau mau dikembangkan. A matrik ukuran 2x2, di mana setiap elemen A itu fungsi dari 3 variabel. Paham ya maksudnya ya? Contohnya, A11 itu saya isi X1 kuadrat plus X2 plus X3. A13 misalkan X1 kali X2 kali X3. X21 misalkan X1 kuadrat, 2X1 plus X2X1 plus 3X2 kali X3. Kan bisa gitu kan? Yang A22, ya, misalkan X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Wes. Turunkan terhadap vektor X yang isinya X1, X2, X3. Kira-kira wujudnya apa? Ini kalau mengacu teorema-teorema dan definisi yang sudah saya terangkan tadi. Siapa yang bisa jawab? Matrik 6x2, Pak. Matrik 6 kali 2. Wis yakin gitu? 6 kali 2? Iya, Pak. Ya, betul. Tapi belum dijadikan teorema itu. Kalau Anda bisa buat teorema, ini sudah tahapnya sudah advance. Nah, itu dari situ aja bisa dikembangkan. Coba, NIM-nya berapa, Mbak? 003, Pak. 003. Nah, ini bagus ini. Ini namanya pengembangan teori. Ya, seperti itu. Kenapa bisa begitu? Mengacu pada definisi sebelumnya. Elemennya A tadi kan fungsi multivariat. Bisa saya sebut sebagai U11 atau A11 diturunkan terhadap X, hasilnya vektor. Nah, vektor dimensi 3 kali 1. Yang A12 diturunkan terhadap X, hasilnya vektor juga. Dimensinya 3 kali 1. Yang A21 vektor juga 3 kali 1. Kemudian yang A22 vektor juga 3 kali 1. Jadi kalau dikumpulkan menjadi matrik ukuran 6 kali 2. Betul. Nah, permasalahannya bagaimana bentuk inverse-nya nanti. Nah, ini yang harus dicari. Kalau itu bisa terwujud seperti itu, berarti nanti kita harus dapatkan bentuk turunan inverse A terhadap del X di mana X-nya vektor. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, kalau saya buktikannya gampang sebenarnya. Ambil contoh kasus. Setelah contoh kasus itu berhasil saya bentuk, berarti saya ubah ke bentuk ini. Sehingga muncul del A per del X. Bentuknya kayak apa saya belum tahu. Nah, itu namanya menyusun teorema. Seperti itu. Ini baru variabel ini yang di teorema. Yang X-nya vektor belum muncul. Nah, jadi kalau Anda senang dengan teori pasti menarik itu untuk dipelajari.
dikembangkan. Jadi Ranger hanya menyebutkan begini saja. Ya. Kegunaannya nanti pasti ada gunanya. Ya. Ya, sekarang saya lanjut ke teorema 4.8. Nah, ini turunan dari determinan. Log determinan A. Lihat, determinan A skalar. Di log tetap skalar. Turunan fungsi skalar terhadap variabel hasilnya pasti skalar. Betul tadi, skalar. Ini kan skalar ini. Makanya ada tanda trace ini. Matrik kali matrik, matrik. Kalau di trace jadi skalar. Cocok. Ya kan? Itu wujudnya tadi sudah dijawab. Nah, ini untuk buktinya. Untuk buktinya. Ya, kalau A matrik definit positif, nah yang saya bilang tadi, yang X definit positif, maka bisa didekomposisi spektral. Jadi gini. Di mana C itu vektor ortogonal, matrik ortogonal. Di mana tersusun atas kolom-kolomnya ini vektor eigen dari A. D, matrik diagonal, di mana diagonal utamanya nilai eigen dari A. Nilai eigen dari A. Jadi A bisa ditulis begini. Ya, kalau A definit positif, maka nilai eigennya positif. Oh, yang saya bilang tadi. Sehingga berdampak pada determinan A dijamin positif. Karena nilai-nilai eigennya positif. Nah, ada kaitannya kan? Nah, sekarang kita cek, ini agak panjang buktinya. Nah, nih. Determinan A menurut teorema bisa dipecah menjadi perkalian nilai eigen. Tadi saya buktikan determinan X sama dengan determinan D tadi. D itu matrik diagonal dengan diagonal utama nilai eigennya X. Nah, kalau sini X-nya saya ganti A. Nah, jadi ini nilai eigennya dari matrik A. Ya, itu kita kalikan. Nah, itu namanya determinan A. Setelah itu di log. Nah, log dari perkalian itu menjadi jumlah. Nah, ini saya kira teori dasarnya di SMA. Log A kali B itu kan log A ditambah log B, ya kan? Sehingga produk berubah jadi sigma. I1 sampai N, di mana setiap elemennya di log. Log lambda I. Nah, setelah itu baru turunkan terhadap X. Saya tanya, di sini yang mengandung fungsi X itu yang mana? Di pembilang ini. Coba saya ingin tahu ini. Yang mengandung fungsi X yang mana? Di pembilangnya ini. Halo? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Lambda I. Tahu dari mana bahwa lambda I itu mengandung X? Sebelumnya pernah Pak. Pernah dicatatkan. Saya mencatat. Tapi lupa dari mananya. Ya, betul ya. Lambda I itu kan nilai eigennya dari matrik A. A itu elemen-elemennya berupa variabel X. Betul nggak? Berarti nilai eigennya pasti fungsi dari X. Kalau A-nya matrik konstan, nilai eigennya konstan. Kan begitu. Jadi ini fungsi dari X lambda ini. Betul. Kalau di log tetap fungsi dari X kan. Nah, ini baru pakai turunan log U atau ln U. U aksen dibagi U, nanti dapat ini. Lihat, sigmanya tidak berubah kan? Ini lambda I-nya saya turunkan dulu terhadap X. Hasilnya ini kan, ini U aksen. Dibagi dirinya sendiri, yaitu lambda I. Ini dari U aksen per U. Sudah. Nah, ini bisa ditulis dalam notasi matrik menjadi trace. Inverse D kali ini. Di mana inverse D itu isinya seper lambda 1, seper lambda 2, sampai seper lambda N. Di luarnya 0. Nah, itu isinya ini. Tinggal kalikan del D per del X. Nah, lihat. Ini pakai konsep yang baru saya jelaskan tadi. Turunan matrik terhadap variabel hasilnya matrik. Ya, jadi isinya kayak apa ini? Coba. Ini tadi sudah dijawab. Oke, sudah dijawab. NIM-nya berapa Mbak tadi, Mbak? 023.
Halo? Suara saya bisa didengar ini? Bisa, Pak. Oh, tak kira sinyal terputus. Tadi yang barusan jawab siapa tadi? NIM-nya berapa? 023. 023. Nurin. Nah, saya kembali lagi ke sini. Dari sini ke situ. Tunjukkan bahwa nilai jumlahan ini tidak lain adalah trace dari ini. Nah, tadi sudah saya beri petunjuk, inverse D isinya apa tadi? Matrik diagonal, dengan diagonal utamanya 1/lambda 1, 1/lambda 2, sampai 1/lambda n. Sudah. Sekarang yang ini, saya ingin tahu isinya ini kayak apa? Siapa yang bisa jawab? Isinya ini kayak apa? Diucapkan aja. Diucapkan benar itu berarti Anda sudah paham. Dan yang lain ikut mendengarkan. Del D per del X, isinya apa? Ayo. Sebutkan aja, diucapkan aja. Sengaja di sini nggak saya tulis, kalau ditulis dijabarkan terlalu panjang nanti. Nah, tapi ringkas, tapi saya butuh ilustrasi. Ada yang kurang jelas, biar tambah jelas. Itu maksud saya. Ini kira-kira bentuknya apa? Siapa yang mau jawab ini? Tadi kan sudah. Del A per del X tadi sudah ngerti. Nah, sekarang A-nya tak ganti D. Ulang. Oh ya. Sebentar ya. Siapa yang tahu? Del D per del X isinya? Kayak apa bentuknya ini? Trace inverse D kali del D per del X. Ya, tulis ini kalau orang jelas. Pak Sul, Ya, gimana? D-nya itu diagonal matrik dengan diagonal utamanya lambda 1 sampai lambda T. No, kok lambda T di sini nggak ada huruf T loh. Oh, lambda ini Pak sesuai Lah ya, ukuran matrik D-nya. lah ya, ukuran berapa? Sampai lambda berapa? Misalnya T kali T ya Pak. Jadi Loh, lambda I sama enggak. Di sini sudah tertulis jelas. oh sampai N Pak. Nah, ini karena lambda I-nya 1 sampai N. Iya. Jangan mengganti T, parah nanti. Nggak ada T kok di sini. Ayo, Iya, isinya lambda apa? I sampai lambda N, Pak. Ya, isinya Matrik diagonal matrik diagonal. matrik diagonal dengan diagonal utamanya lambda I sampai lambda N. Oh, salah. Bukan lambda I sama lambda N, salah. Nah, ini yang harus benar dulu nyebutnya. Ayo, saya beri kesempatan betulkan. D-nya dulu, D-nya. Habis itu del D per del X. D-nya dulu dibaca dengan benar. Ingat ya, ketika ditulis sama diucapkan itu harus sinkron. Kadang-kadang mahasiswa itu sembrono ya, nulisnya benar yang diomongkan salah. Ucapan itu juga dinilai kan ya. Jadi cara baca yang benar itu yang penting ya. Karena yang ditulis di teks, di naskah benar, tapi yang disampaikan, diomongkan salah itu yang dinilai yang diomongkan itu. Nah, salah itu bahasanya itu yang salah. Nah, bahaya itu nanti kalau
diterima sama orang lain ya. Makanya hati-hati. Di mana? Siapa yang tahu? D-nya apa isinya? Matriks diagonal dari nilai eigen positif lambda Ya. I, Pak. Ya, sebutkan. Itu pernyataannya. Isinya D itu kayak apa? Isinya matriks D. Coba sebutkan, Mas. Ayo. Isi dari matriks D. Yes. Pak Sul, Ya. D-nya matrik diagonal lambda I, lambda 2, titik lambda N. Kok lambda I? Lambda 1 toh? Lambda 1, lambda 2, titik lambda N. Ya, matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya lambda 1, lambda 2 sampai lambda N. Betul itu. Nah, sekarang kalau itu saya turunkan terhadap X, hasilnya apa? Ayo, tinggal lanjutkan. Nggak perlu saya tulis kalau sudah tahu itu. Ayo, sekarang tinggal DLD, ya kan? DLD. Del di mana del ini? Simbol del. Nah, ini. Ya kan? Del D per del X. Ini kan? Nah, ini gampang sekali ini sebenarnya ini. Sama dengan trace dari invest D. Nah, invest D coba saya tulis dalam bentuk matriks ya. Biar kelihatan jelas. Nah, cuma ini matriknya ini ukurannya N kali N toh. Nah, di sini saya kalau ditulis paling enggak ya saya menulisnya ini 3 kali 3. Nah, yang jelas ini isinya adalah 1/1 lambda 1. 1/1. Lambda 1. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini dan seterusnya sampai 1/lambda N. Ini saya biar enggak 1/lambda N. Ini kan maksudnya. Nah, yang lain 0. Oh, yang lainnya ini 0 dan. Ini 0 semua. Kan begini. Ini juga 0. Terus ini sebenarnya ada titik 3. Titik 3, 0 semua. Cuma ini nulisnya sebenarnya ini kurang pas. Ini harusnya matriknya minimal saya buatnya 4 kali 4. Ini ada titik 3 dan seterusnya. Ini titik 3 ke bawah dan seterusnya. Gitu ya. Cuma saya nulisnya ini. Nah, yang ini isinya sama. Cuma apa isi di sini? Del lambda 1 per del X. Ya. Del lambda 1 per del X. Tadi ada di, belum ada ya. Del. Nah, gitu ya.
Habis itu ini lambda 1. Per del X. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sampai del lambda N per del X. Nah, gini lah maksud saya, ini dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ada dan seterusnya ini. Ini yang benar tuh nulisnya begini. Nah, gini ya. Ini dan seterusnya. Ya, ini 0. Ini dan seterusnya. Nah, gini kita irit anu ya, ini 0 semua. Ini dan seterusnya. Jadi yang ini 0 semua ini. Ini kan? Coba sekarang baris kali kolom dijumlah. Hasilnya kan 1 lambda 1, ya kan? Dikali del lambda 1 per del X. Habis itu elemen yang kedua apa? 1 lambda 2 di sini. Dikalikan del lambda 2 per del X. Sampai yang terakhir. Itu kan diagonal utama itu. Kalau di trace kan sama aja dijumlah. Nah, kalau sudah dijumlah kan persis sama dengan ini. 1 lambda 1 del lambda 1 per del X plus 1 lambda 2 del lambda 2 per del X sampai N. Nah, sebenarnya dari sini. Baris pertama kali kolom pertama. Itu elemen diagonal yang pertama. Baris kedua kali kolom yang kedua. Cuma nggak kelihatan karena saya pangkas di sini. Ngerti ya maksudnya ya? Ini udah dijabarkan kayak gitu. Cuma kalau nulis di papan lebih cepat, enggak. Ini kan terkendala equation semua. Nah, kalau nggak pakai equation jelek nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Sul izin bertanya, Pak. Ya. Saya yang agak bingung sama yang dari log determinan A ke ngubah ke bentuk eigennya tuh bagaimana ya, Pak Sul? Log determinan A yang mana? Yang atasnya itu, Pak. Bentar. Ini dah. Iya, ha. Ini kan sudah ada teoremanya. Determinan A itu sama dengan determinan C kali D kali transpos C. Nah, jangan bicara lognya dulu, determinan A-nya dulu. Nah, kan tadi sudah saya buktikan tapi dengan ucapan. Kalau Anda ingin jelas, tulis di buku ajarnya itu lembar kosong. Coba tulis determinan A sama dengan determinan C kali D kali transpos C. Determinan ya. Besok dipecah determinan C kali determinan D kali determinan transpos C. Yang determinan C di depan pindah ke belakang. Sehingga muncul determinan D kali determinan transpos C kali determinan C. Lagi, determinan transpos C dikali determinan C sama dengan determinan transpos C kali C. Nah, determinan transpos C kali C identitas. Determinannya matrik identitas itu 1. Tinggallah determinan D. Nah, karena D itu matrik diagonal, dengan diagonal utamanya lambda 1 sampai lambda N, maka determinannya D ya perkalian ini. Perkalian nilai eigen. Itu kan buktinya. Bisa ngikuti? Iya, bisa, Pak. Nah, itu. Itu Pak Sul yang maksudnya dari A definit positif dituliskan jadi matrik C kali D kali C transposnya itu, Pak. Loh, itu ada teoremanya itu. Nanti mungkin ada. Nanti kita jelaskan. Langsung Iya, kita terima gunakan kasih. aja. Iya. Iya, terima kasih Pak Sul. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Di situ ada inverse A kali del A per del X. Ya, perhatikan yang ini. Inverse A kali del A per del X. Kalau A-nya tadi didekomposisikan menjadi C kalikan D kali transpos C. Iya kan? Nah, coba ini lihat. Kalau A didekomposisi dari C, D, C transpos. Nah, ini harus tebal. Nah, ini kan. Kalau saya inverse jadi apa ya?
Kalau saya inverse jadi apa? Inverse A sama dengan apa? CD inverse C. Bentar. Saya inverse ya. Ini saya ya. Kalau saya inverse, maka saya bisa tulis ini saya inverse kan? Maka transpose C-nya di inverse dulu. Nah, di transpose C di inverse. Nah, ini ya, ini pakai sifat inverse. Kemudian D-nya juga di inverse. Ya, gitu. Nah, baru C-nya juga di inverse. C-nya di inverse. Nah, kali ini dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Saya ingin membuktikan yang ini dulu. Penjelasan lain ini. Inverse A sama dengan C, inverse D dikalikan transpose C. Transpose C. Nah, pada hasil ureanya inverse transpose C dikali inverse D kali ini. Ini tidak lain sama dengan C. Kenapa? Karena transpose C itu sama dengan inverse C. Perhatikan. Transpose C itu sama dengan inverse C. Sudah saya buktikan kemarin. Masih ingat? Ini tak copy semua aja. Kalau kurang jelas silakan tanya ya. Transpose C ini saya ganti inverse C. Nah, gitu ya. Tetap inverse C itu sama dengan transpose C. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini buktinya. Ada pertanyaan sampai sini? Bahwa A bisa ditulis inverse A ya, bisa ditulis ini. Nah, ini keistimewaan dari dekomposisi spektral. Kalau Anda punya sembarang matrik definit positif, ya, pasti bisa didekomposisi spektral seperti ini. Maka untuk mencari inverse A itu cukup menggunakan matrik ortogonal dan inverse dari matrik diagonal. Karena inverse matrik diagonal itu paling gampang dicari. Tinggal elemen diagonal utamanya aja dibalik. Nah, ya kan? Elemen diagonal utamanya dibalik. Nah, ini buktinya. Ada ditanyakan sampai sini? Inverse dari inverse C kan C. Jadi ternyata komposisi matrik ortogonalnya nggak berubah. Lihat, C transpose C, ya kan? Hanya D-nya aja yang diubah. Kalau A-nya berubah inverse A, seolah-olah D-nya berubah jadi inverse D. Buktinya ini sak baris ini buktinya ini. Nah, nanti kalau matriks square root juga gitu. Kan kita punya ini kan, A pangkat setengah, hanya D-nya aja yang dipangkatkan setengah. C dan C transpose tidak berubah. Bisa buktikan. Nah, itu ya. Sudah? Cukup jelas ini ya? Ada yang tanyakan? Kalau C itu matrik ortogonal, mencari inverse-nya cukup C-nya ditranspose. Tahu dari mana ini? Kemarin saya terangkan kan ini. Dari C transpose kali C sama dengan identitas. Ya, berarti apa? Transpose C ini inverse dari C. Nah, itu aja buktinya. Transpose C ini inverse dari C.
Kan buktinya melalui penjelasan definisi itu aja. Nah, itu kita sudah dapat ini. Oke. A-nya saya gantikan tadi C, D transpos C. Nah, ini saya pakai turunan U kali V. Jadi U-nya C, V-nya DC transpos. Nah, jadi kalau saya turunkan del C per del X kali DC transpos. Nah, ya. Atau C-nya dulu yang tetap del DC transpos per del X. Nah, plus ganti yang C-nya diturunkan del C per del X kali DC transpos. Ini turunkan sekali lagi, ya, yang bentuk ini. Ini kan masih U kali V. Ini kalau diturunkan jadi apa? Del D per del X kali C transpos plus D kali del C transpos per del X. Nah, jadi ini. Ya, jadi ini nanti. Jadi ini dipecah jadi ini. Ini pakai U aksen V plus UV aksen. Jadi, sudah? Kalau sudah, C transposnya masuk ke dalam. C transpos kali C matrik identitas. Dikali ini ketemu ini. Gitu aja. C transpos kali C identitas, invers D kali D juga identitas, tinggal C kali del C transpos per del X. Nah ini. Itu kan? Ini kali ini. Akhirnya kita dapat hasil akhir seperti ini. Nah, dari hasil akhir itu saya sudah bisa mendapatkan bentuk trace inverse A kali del A per del X tadi. Kalau dituliskan kan jadi begini. Jadi begini. Gunakan sifat ortogonal, C transpos C sama dengan I. Maka kalau saya turunkan, kan sama aja turunan materi identitas kan 0. Ini pakai U kali V. Del C transpos kali del C per del X plus ya, del C transpos per del X kali C. Nah, kita dapat ini. Dari sini saya bisa menuliskan ya, bentuknya menjadi seperti ini. Trace dari ini tadi hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini matrik 0. Trace-nya kan 0. Nah, trace-nya 0. Sehingga kita dapatkan trace dari C transpos ini kan dari apa namanya? Turunan del C per del X tadi. Del C transpos C per del X. Itu sama dengan trace-nya ini hasilnya 0. Ya, silakan dicek. Dengan demikian trace dari inverse A kali del A per del X itu sama dengan trace ya, dari inverse D del D per del X. Hasilnya itu. Jadi cukup memanfaatkan apa? Matrik diagonalnya saja sudah cukup. Jadi seolah-olah matrik ortogonalnya tidak digunakan. Ya, akhirnya kita dapatkan ya del log determinan per del X itu sama dengan trace-nya inverse A kali del A per del X. Nah, ini ya. Nah, Pak Sul, Ya. itu dari tadi yang inverse A kali del A per del X, hasilnya ke trace-nya tuh kok bisa gitu ya Pak Sul? Ya, yang mau dibuktikan kan trace inverse A kali del A per del X. Nah, coba ditelusuri. Kalau perlu ambil kertas, kalau lihat di sini kan hanya satu potongan-potongan ya. Kalau dilihat lengkap itu lebih baik ambil kertas. Itu lebih jelas. Pertama kita ini dulu. Mulai dari turunan log determinan A per del X. Ini kan yang mau kita cari. Dari sini saya dapat hasil akhir trace del. Trace dari inverse D kali del D per del X. Ini dulu ya. Kita akan tunjukkan nilai ini nanti itu sama dengan trace ini. Nah, itulah tujuan kita itu ke sana. Ya. Tujuan saya itu ini itu harus persis sama dengan itu. Caranya di mana? A-nya didekomposisi spektral. C, D, transpos C. C, D, transpos C. Makanya fokusnya nanti ke sana. C, D, transpos C, C, D, transpos C. Diurek, ya. Habis itu ini saya trace kan? Ini kan harus saya trace ini. Nah, setelah ketemu ini saya trace. Sehingga saya bisa, lah sebelum nge-trace ini, saya harus ngitung dulu trace-nya ini. Nah, ini kan trace-nya ini yang mau dibuktikan.
itu sama dengan trace dari ini. Nah, inverse D kali del D per del X plus ini. Gunakan teorema 4.2i dan double i. Maka diperoleh ini. Ya, lihat. Trace inverse A kali del A per del X. Ya. 42, teorema 42 itu di slide berapa ini? 42 I double I. Ini 41. Nah, 42 ini. 42 I double I. Jumlahan dari trace. Sama permutasi. Wes itu aja. Trace AB sama dengan trace BA. Ini yang dipakai sifatnya. Trace A plus B, trace A tambah trace B. Kalau min pakai min. Dua ini maksudnya. Ya. Silakan dicek sendiri, harus sambil kertas. Kalau di sini melalui potongan-potongan ini kan nggak lengkap. Ya, seolah-olah nggak lengkap, tapi nyambung sebenarnya. Coba ini dulu. Nanti ini setelah itu saya trace. Kenapa di trace? Karena mau dibuktikan del log determinan A per del X itu sama dengan trace-nya ini kan. Kan sama dengan trace-nya ini. Makanya ini harus saya trace nanti. Ini sudah diuraikan sampai sini. Nah, ini sekarang mau saya trace. Nah, sehingga trace-nya inverse A del A per del X sama dengan trace-nya ini. Trace-nya ini itu saya pakai sifat 42 poin I double I. Trace ini tambah trace ini tambah trace itu, ya kan? Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, karena ortogonal kita punya ini kan. Del C transpose C menghasilkan ini kan. Nah, berarti lihat ini. Ini nilainya 0. Ada nggak komponen di sini yang persis ini? Ada nggak? C transpose del C per del X ada. Ya. Kemudian apa? Del C transpose per del X kali C. Nih, ada. Berarti kalau saya ngitung, trace-nya ini, perhatikan, ditambah trace-nya itu. Betul ya? Nah, trace-nya itu. Nah, trace-nya itu bisa saya tulis seperti ini, trace-nya ini. Nah, ini kalau saya trace hasilnya 0 kan? Ini kalau saya trace hasilnya 0. Nah, lihat, komponen ini persis sama. Komponen ini sama cuma ditukar. Ini kalau saya trace kan sama aja trace del C transpose per del X kali C. Nah, del C transpose per del X kali C. Sama. Ketika ini saya hitung trace-nya. Jadi trace ini ditambah trace-nya itu. Trace-nya itu, trace ini. Nah, trace ini itu saya ambil dari sini. Saya balik menjadi trace del C transpose per del X kali C. Ya kan? Ditambah trace-nya ini sama. Hasilnya 0 kan? Jadi trace-nya ini ditambah trace-nya ini. Trace-nya ini 0. Jaminannya ini. Jaminannya ini. Karena 0 tinggal trace ini sama dengan trace ini. Akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa trace inverse A kali del A per del X sama dengan trace inverse D kali del D per del X. Akhirnya saya dapat ini. Nah, ini karena 0 tadi, akhirnya saya dapat kesimpulan. Kalau begitu apa? Ini tidak lain penjabaran dari trace inverse A del A per del X. Akhirnya kita peroleh hasil. Nah, ini buktinya. Tadi melalui ini dulu, nah ini tidak lain sama dengan itu, baru itu adalah buktinya. Begitu ya, sudah kelihatan kan kalau diurutkan gitu. Ya pakai teorema 42 double I tadi loh. Trace AB sama dengan trace BA. Ini kalau saya tulis di sini ya bisa nyita waktu. Kalau Anda ambil kertas atau di bukunya itu silakan tambahkan sendiri. Nanti akan terbukti sama dengan ini. Ada yang tanyakan? Gimana? Sudah cukup jelas? Iya, sudah jelas Pak. Ya, Terima kasih jadi, Pak. Ya, jadi yang sisanya ini trace-nya 0, sehingga tinggal trace-nya ini aja. Nah, kalau begitu karena ini itu tidak lain sama dengan apa tadi? Trace dari apa?
log tadi ya, log determinan A per del X. Ya. Model ya, del log determinan A per del X, maka kita bisa dapatkan del log determinan A per del X sama dengan ini. Nah, ini tidak lain itu. Nah, itu buktinya. Yang ketika dihitung, garisnya tadi itu. Sekarang optimasi fungsi vektor. Saya punya vektor, saya punya fungsi namanya U, dia memetakkan vektor berdimensi P kali 1, lambangnya adalah X tebal, ke bilangan real R. Nah, nulisnya cukup F X tebal, fungsi P variabel. Nah, kalau U ini saya turunkan terhadap X, di mana X-nya vektor, menurut definisi kan hasilnya vektor juga. Vektor 0. Ini kan? Nah, ini biasanya disebut sebagai syarat cukup. Untuk memaksimumkan U atau meminimumkan U terhadap X, itu cukup diturunkan samakan dengan 0. Ini syarat cukup. Nah, kalau seandainya ditambah kendala, di mana kendalanya sebanyak Q, kendala yang pertama H1X sama dengan 0, H2X sama dengan 0, HQX sama dengan 0. Kendala-kendala ini saya susun dalam bentuk vektor namanya H tebal X. Jadi H tebal X itu isinya H1X, H2X, sampai HQX. Vektor berdimensi Q kali 1, maka hasilnya juga vektor berdimensi Q kali 1, yaitu 0. Kan ikut ini. Jadi ini saya kumpulkan, ringkas jadi begini. Tujuan kita memaksimumkan atau meminimumkan fungsi U dengan kendala ini. Metodenya namanya pengali Lagrange. Caranya kita harus membentuk fungsi V, yang mana V itu melibatkan U tadi yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan, ditambah kendalanya. Kendalanya itu Hx kan, harus dikali dengan parameter pengali Lagrange. Ini namanya parameter pengali Lagrange. Lambdanya ini berisi lambda 1, lambda 2, sampai lambda Q. Kenapa? Karena kendalanya sebanyak Q tadi. Ingat ya. Jadi di sini lambda itu berisi lambda 1, lambda 2, sampai lambda Q. Vektor juga ini lambdanya. Kalau ditranspos kan jadi vektor baris. Vektor baris kali vektor kolom jadi skalar. U-nya fungsi skalar. Cuma multivariat. Sehingga V-nya fungsi skalar multivariat. Syarat cukupnya apa? Sama. Del V per del X, del V per del lambda harus 0. Kalau X sama lambda saya kumpulkan jadi vektor Y, cukup ditulis del V per del Y sama dengan 0. Jadi ini sudah melibatkan del V per del X sama dengan 0 dan del V per del lambda sama dengan 0. Tugas Anda buktikan. Melalui ini saya dapat itu. Selesai sudah. Nah, ini yang dikenalkan di aljabar statistika. Di Parcel, Stewart tidak mengenalkan ini. Nah, ini keuntungan bagi Anda. Cara ini yang paling enak dipakai. Ya, ini. Ya, ini paling gampang. Kalau Anda pakai caranya Parcel, wah jelimet itu. Menyelesaikan 5 persamaan, ada X1, X2, X3, ada lambda 1, lambda 2. Itu baru kendalanya 2. Bayangkan kendalanya 3. Menyelesaikan 6 sistem persamaan. Dengan cara ini nanti sangat mudah sekali. Siapa yang bisa mendapatkan bahwa turunannya nanti sama dengan ini? Nah, ini sudah saya tunjukkan di sini. Kalau enggak saya ketik dulu nanti lama. Ini saya tunjukkan sini. V-nya tadi kan ini kan? Di mana U itu Fx, fungsi dari X, multivariat. X-nya vektor. Nah, lambda transpos Hx kalau saya jabarkan kan begini. Ini yang saya blok ini. Yang saya bilang tadi loh. Isinya lambda, lambda 1 sampai lambda Q. Isinya H1 sampai HQ. Nah, turunkan V terhadap X. Kan sama aja del U per del X. Ya kan? Plus
Ini saya turunkan terhadap X. Ketemu lambda 1 del H1X per del X. Nah, gitu ya. Ini saya turunkan terhadap apa? X juga. Lambda 2 del H2 X terhadap X. Dan seterusnya sampai ini. Ya kan? Coba. Saya akan jabarkan del Hx per del X lambda. Ya, itu kan bisa saya tulis seperti ini. Ya. Del Hx per del X kali lambda. Del Hx per del X itu isinya kan tidak lain apa? Del H1X per del X. Del H2X per del X. Sampai del Hx per del X. Itu yang ini. Lambda berisi lambda 1 sampai lambda n. Maka saya pindah ke belakang nulisnya. Nanti kalau ini Anda kalikan, ini berupa vektor yang arahnya ke sana mendatar. Ini vektor kolom. Nah, ya kan? Jadinya apa? Skalar nanti. Nah, sehingga ini kalau saya jabarkan jadi ini. Ya. Kalau sudah, ini saya bentuk matriks. Lambda 1, lambda 2 sampai lambda Q saya simpan namanya lambda tebal, ya kan? Lambda tebal. Ya, sedangkan yang del H1 per del X, del H2 per del X itu saya simpan begini. Ini yang dikenal dengan matriks del Hx per del X. Sedangkan lambdanya ini. Nah, lihat, ini bentuknya vektor. Kenapa? H1X fungsi multivariat diturunkan terhadap vektor. Hasilnya vektor ini. Ini kalau saya jabarkan, nanti jadi ini. Del H1X per del X1, del H1X per del X2, sampai del H1X per del XP. Karena ada P variabel kan? P variat. Ini juga kalau dijabarkan nanti ada del H2X per del X2. Per del X1. Del H2X per del X2 sampai del H2X per del XP. Yang terakhir ini. Nah, kalau jabarkan ini. Itulah buktinya bahwa del Hx per del X itu tidak lain adalah ini. Ini sudah saya tuliskan di bawahnya. Itu buktinya. Kalau di textbook cuma menyimpulkan ini dengan keterangan ini. Ureannya nggak ada. Lah ini saya bantu penjelasan dengan urean. Ya. Begitu. Jadi Anda belajar textbook pun itu juga masih perlu penjelasan. Dari mana ya asalnya ini. Nah. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Coba kita naikkan aja biar melihatnya langsung jadi satu. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, turunannya ini terhadap X, ini pakai konsep A transpos kali X. Lihat, A transpos dikali X kalau diturunkan terhadap X, itu hasilnya A. Nah, jadi ini seolah-olah ini sebagai X-nya, ini A transposnya. Kalau ini saya turunkan, nanti lambda transpos ditranspos kan jadi lambda. Nah, itu kan? Kan pakai teorema sebelumnya yang sudah saya kenalkan. Nah, ini seolah-olah pakai A transpos dikali X, diturunkan terhadap X, hasilnya tinggal A. Kan gitu kan teoremanya? Nah, kalau di sini A transposnya tak ganti lambda transpos. X-nya tak ganti HX yang lebih umum. Kalau X-nya di awal vektor, di sini fungsi vektor. HX-nya fungsi vektor. Loh, ini kan fungsi vektor, fungsi vektor, fungsi vektor semua. Maka nulisnya jadi ini diturunkan del H per del X kali turunan transpos dari lambda transpos lambda. Nah, untuk membuktikan kok bisa begini, nah ini yang saya jabarkan dulu begini. Nah, baru saya turunkan del V per del X. Nanti jadi begini kan. Nah, apa isinya ini? Untuk tahu isinya ini saya jabarkan di sini. Del Hx per del X kali lambda. Kita sudah tahu del Hx itu isinya adalah del H1 X per del X.
Del H2X per del X sampai del HQ. Ya. Kali lambda 1, lambda 2, lambda N di baris kali kolom dijumlah kan jadi ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu HX-nya berarti H transpose X ya, Pak? HX-nya H transpose X. Oh enggak, bukan. Ya hasilnya ini. Ini hasilnya. Delnya ini per del X, del HX per del X maksudnya, dikalikan transposnya ini, lambda. Mengacu dari mana ini? Masih ingat teorema A transpose X. A transpose X. Itu kalau diturunkan terhadap X, hasilnya A. Nah, karena X-nya ini berubah jadi HX, umum kan? Jadi nulisnya menjadi del HX per del X. Kalau X-nya ini tak ganti X, ya. Del X per del X kan 1. Jadi ketemu lambda kan? Del X per del X kan 1. Seandainya ini tak ganti X. Kan ketemu lambda. Kan sudah sesuai. Nah, kalau X-nya tak ganti HX, ya jadi nulisnya begini. Nah, justru ini yang mau dicari. Bentuknya apa ini? Bentuknya ternyata matriks. Ini. Matriks dikali vektor, hasilnya vektor. Fungsi V diturunkan terhadap vektor, hasilnya vektor. Cocok kan? Fungsi U diturunkan terhadap X, hasilnya juga vektor. Jadi kalau kiri vektor, kanan juga vektor. Vektornya vektor 0 hasilnya. Ya kan? Dan cara cukupnya kan turunan pertama 0. Jadi ini sebenarnya saya pakai konsep A transpose kali X, turunkan terhadap X, hasilnya A. Gitu aja sudah. Nah, cuma di sini saya ingin menjelaskan apa isinya del H per del X. Kalau nggak diterangkan kan nggak ngerti nanti. Apa ya isinya ini? Nah, isinya ini ternyata ini. Kendala pertama turunkan terhadap X1, kendala pertama turunkan terhadap X2 sampai XP pasang di sini. Nah, ini kendala kedua. Kalau kendalanya cuma 2 ya berarti Q-nya 2. Itu aja. Matriks ukuran P kali 2 aja. Kalau kendalanya Q kan jadi ukurannya P kali Q. Ada P baris, Q kolom. Nah, jadi gitu. Jadi ini isinya matriks ukuran P kali Q. Ini Q kali 1 kan jadi P kali 1. Cocok, ini juga P kali 1, ini juga P kali 1. Dimensinya gitu ya. Nah, kalau turunan terhadap lambda, ini kan nggak mengandung lambda. Vektor 0 kan hasilnya. Hilang. Ini kan mengandung lambda. Nah, ini kalau saya turunkan terhadap lambda, hasilnya HX. Mana buktinya? Masih ingat? X transpose A. Diturunkan terhadap X, hasilnya akan A. Nah, mana itu buktinya ini? Sebenarnya pakai ini. Turunan. Nah, ini 43. Yang pertama tadi kan lambda transpose kali HX. Kalau saya turunkan kan berarti apa? Kalau saya turunkan del X per del X dikalikan A. Del X per del X itu kan 1. Dikalikan A hasilnya A. Kan bedanya ini pakai X, tadi pakai nama HX. Nah, versi yang kedua pakai ini kebalikannya. Ini transposnya X kalikan A, kalau diturunkan terhadap X, hasilnya A. Nah, langsung. Variabelnya sekarang pindah di depan, kalau ini variabelnya belakang. Sama-sama hasilnya A. Nah, versi yang kedua tadi nulisnya kan variabelnya di depan. Ya, hasilnya tetap A, nggak perlu ditranspos. Kalau pakai ini, A transposnya ditranspos dulu. Kalau pakai ini langsung A. Nah, saya pakai yang ini tadi. Ya, pakai yang itu. Nah, yang HX-an. Nah, ini. Ya, jadi ini kan sebenarnya diperoleh dari bentuk ini. Nah, ini. Ini kan diturunkan terhadap lambda kan? Kan yang diturunkan kan variabelnya taruh depan, maka tinggal HX. Nah, kan pakai 4.3 tadi. HX. Harus sama dengan 0, syarat cukup kan? Nah, ini kalau Anda jabarkan, ini akan membentuk sistem persamaan. Nah, sistem persamaan apa? Homogen. Variabelnya ada apa? Ada X1 sampai XP.
ada lambda 1 sampai lambda Q. Bayangkan itu. Ini sistem persamaan. Nah, ini kalau di caranya parsial diselesaikan secara manual. Persamaan 1 dengan persamaan 2 selesaikan dulu. 1 dengan 3 selesaikan. 1 dengan, wow, kalau persamaannya sebanyak 5 aja sudah pusing. Saya sudah cek itu ya. Ya, karena parsial ini kan keluaran lama ya, jadi metodenya masih metode lama. Nah, sekarang diperbarui dengan ini, jadi lebih gampang. Sudah. Ini sistem persamaan nanti ini bisa dinyatakan dalam sistem persamaan. Nah, nanti kalau dicari penyelesaiannya X sama lambda topi itu menggunakan inverse matrix partisi. Masih ingat ya? Inverse matrix partisi yang sudah saya kenalkan di awal itu. Matriks A dipartisi menjadi A11, A12, A21, A22. Inverse-nya ada kan itu? Nah, pakai itu nanti baru ketemu. Cuma kalau ada salah satu komponen matriks 0 malah lebih enak lagi, tereduksi dia, lebih gampang nyarinya meskipun bentuknya partisi. Misalkan A11 0, A21-nya juga 0, A22 lah, malah lebih gampang. Inverse-nya cukup inverse-nya A11 dan inverse-nya A22, yang lain tetap 0. Kalau yang 0 hanya A12, ya berarti A21-nya enggak 0, ya agak panjang dikit. Kan seperti itu cara mencari inverse-nya. Nah, nanti larinya ke situ, setelah ini dibentuk sistem persamaan. Nah, ini bukti penjelasannya seperti ini. Ya. Ini maknanya begitu, itu dulu ya. Nah, ini ya. Kalau saya turunkan terhadap apa? Terhadap lambda, ini saya turunkan terhadap lambda, maka ini ditaruh di depan, lambda transposnya ditranspos jadi lambda. Kan begitu. Nah, ini kalau saya jabarkan, ya, di mana hanya itu ini yang saya blok ini hanya. Coba ini turunkan terhadap X, kan sama aja ini turunkan terhadap X dulu. Ya, jadi ini. Ini turunkan terhadap X, jadi ini. Ini turunkan terhadap X, jadi itu. Kan begitu. Lambda, vektor kolomnya. Kan sebenarnya gitu aja prinsipnya. Nah, ini tidak lain matriks. Pak Sul, Ya, ini Pak. Ya, ini yang tadi saya tanya Pak, itu berarti HX-nya vektor baris kan ya Pak? yang mana? HX. Yang HX. Iya. Oh, HX vektor kolom. Vektor kolom. Yang HX. diturunkan ini Pak Sul, Loh. kok berbentuknya baris ya Pak? Loh, iya. Coba, kalau kamu punya gini, vektor baris kali vektor kolom, ya kan? Hasilnya apa? Skalar kan? Hasilnya kan skalar. Coba perhatikan Iya ini. Pak. Ini hasilnya skalar apa bukan? Skalar. Ah, bukan. Bukan skalar ini. Matriks Pak. Matriks. Vektor, Kenapa? Iya. Ayo, mana? Matriks apa vektor? Kalau saya baca dari sini, ini vektor. Skalar kali vektor, vektor. Skalar kali vektor, vektor. Jadi ini vektor ini bentuknya. Ini vektor. Ini seolah-olah skalar kan? Baris kali kolom. Padahal bukan. Kenapa? Karena ini itu kalau dipecah seperti ini, matriks. Matriks dikali vektor, vektor. Nah, kan cocok dengan ini, vektor. Ini vektor, maka ini juga wujudnya vektor. Loh, dari mana Pak? Wong ini kayak skala tuh, baris kali kolom dijumlah. Nah, lihat, ininya vektor. Ininya vektor. Ya kan? Kan jadi matriks. Matriks kali vektor, vektor. Nah, pasti sama dengan ini, vektor. Ya, kalau V-nya ini apa? Fungsi skalar kan? Punya fungsi skalar, ini fungsi skalar. Tapi ketika diturunkan terhadap vektor, jadilah vektor. Yang ini fungsi skalar ini, tapi ketika turunkan terhadap vektor, hasilnya vektor. Vektornya 0, turunan pertama kan 0. Jadi itu maknanya. Ini saya menunjukkan fungsi V-nya secara lengkap begini. Tinggal turunkan terhadap X. Nah, tinggal cek aja. Oh, ini fungsi X, berarti muncul. Oh, ini fungsi X, ini berarti muncul.
muncul dilengkapi del lambda 1, lambda 2 sampai lambda Q, jadinya begini. Ya kan? Kan gitu aja. Ini kalau ditulis begitu, ya kan? Itu kalau dikembangkan begitu. Kan jadi matrik kali lambda. Nah, ini harus tahu kapan kita pakai skalar, vektor, matrik. Ya, meskipun dilihat sekilas vektor, ya nggak ngerti, oh ini vektor. Padahal dia nggak lihat X-nya ini apa. X-nya vektor. Kalau X-nya ini variabel random, baru dia skalar. Skalar, dikali skalar, hasilnya baru skalar. Wong X-nya vektor kok, kan X tebal ini. Makanya harus hati-hati menulis X dengan X tebal. Kalau nanti deskripsi itu saya peka sekali, ini X itu tebal atau tipis itu kelihatan. Malah mahasiswanya bingung, hanya copy paste pasti skalar Pak, salah. Gitu. Nah, gitu ya. Itu penting sekali ini dasarnya ini aljabar statistik. Kalau nanti ingin menulis skripsi, dasar teorinya itu harus benar yang ditulis. Karena nanti di dasar teorinya ditanya harus nyambung. Ya. Kadang-kadang yang tanya itu juga bingung. Kenapa bingung? Karena yang ditulis itu nggak benar. Makanya yang membuat penguji bingung itu pasti ditanyakan. Mahasiswanya nek tambah bingung nggak bisa jawab. Berarti ini kamu copy paste ya? Gitu nanti apa? Nggak enak itu didengar di telinga. Copy paste tapi harus dipelajari itu maksud saya. Mahasiswa yang ditulis itu copy paste, tidak dipelajari. Sehingga ketika ditanya, bingung. Kenapa tanya? Karena pengujinya bingung, ini benar apa salah ya? Ini saya ingat saya ini masih salah nih. Coba ditanyakan. Yang ditanya malah nggak ngerti belas lah. Ini yang bahaya ini. Jadi bumerang nanti. Nah itu ya, saya kira ini waktunya sudah habis nih ya. 8:43. Mestinya sampai. Iya harusnya Pak. Iya, ini kok masih jalan. Pak Sul, Ya. ini izin bertanya Pak, yang dari delta HX per del X, del HX per del X kali lambda, ini berarti vektor ya Pak, saudara? Vektor ini matrik. Matrik dikali vektor, hasilnya vektor. Ingat ya, matrik dikali vektor. Masih ingat sistem persamaan A kali X sama dengan C. Kan saya nulisnya A tebal, X tebal, C tebal. Vektor kan? Matrik A kali vektor X, vektor itu. Sistem persamaan kok. Nah, jadi kalau dijabarkan itu sistem persamaan itu. Nah, ini sistem persamaan. Ini juga sistem persamaan. Diselesaikan secara simultan, dua ini. Bayangkan, itu kalau di Parcel seperti itu, metodenya di kalkulus yang ditulis oleh Parcel itu. Sama Stewart ya, itu seperti itu. Wah, itu kalau sudah fungsinya 3 variabel sudah pusing, wong 2 variabel aja sulit. Apalagi 3 variabel. Ya, gitu ya. Coba lihat di buku ajar contoh soal yang terakhir itu. Itu contoh yang 3 variabel itu saya ambil. Coba selesaikan dengan cara kalkulus. Wah, jelimet itu sistem persamaannya. Harus mengeliminasi lambda 1, lambda 2 ya, untuk mendapatkan setelah dapat X, X-nya disusulkan dapat lambda. Nah, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, dengan cara ini lebih gampang bawa ke sini. H-X-nya disusun H1X, H2X. H1X-nya misalkan X1 plus X2 sama dengan 0 misalkan aja. Sudah kan? Kelihatan. Misalkan H1 X-nya itu X1 plus X2 sama dengan 5, ya 5-nya pindah ke kiri, harus dinolkan. 5-nya pindah ke kiri, sehingga H1X-nya jadi X1 plus X2 min 5. Begitu nanti. Turunkan terhadap X1. Nah, kan gampang sudah. Turunkan terhadap X2. Kalau variabelnya cuma 2. Kalau variabelnya 3 ya sampai X3. Gitu aja. Nanti matriknya kan terbentuk nanti. Berupa konstanta ini biasanya. Kalau diambil fungsi linear dalam X loh ya. Ini contoh di terakhir itu kan fungsi linear dalam X yang saya ambil. Sehingga nanti hanya ini konstanta matriknya ini. Del HX per del X itu matrik konstan.
Tinggal dibawa ke sistem persamaan, selesaikan ya, dengan cara di-inverse. Inverse-nya pakai matrik partisi. Silakan buka inverse matrik partisi, di situ ada. Langsung ketemu sekaligus. X1, X2, X3 ketemu, lambda 1, lambda 2-nya ketemu. 5 variabel bisa dicari langsung dengan cara ini. Ya, ini yang dikenal dengan metode pengali Lagrange. Baik, saya kira saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktunya sudah.